Tapi ada juga yang kontra kayak, lu matiin rezeki orang ya. dari tadi aku bahas ini ternyata channelnya tuh yang berdua terus gitu di video ya. Ada apakah di balik semua ini, saudara-saudara? Bah, lu pada yang masuk ke video ini pada mau gibah atau gimana ya? Atau pada buka nih video untuk pencet tombol dislike terus komen ngehit habis itu ditutup. Emang kebiasaan lu pada yang netizen julid. Kok jadi emosi ya? Tenang guys, chill out ya, chill out. Karena di channel Jenny Linando itu selalu yang baik-baik dan gak pernah julid. Tapi di video ini aku akan mengulas dan membahas malu sapi food vlogger yang udah lama banget nge-vlog dan bikin channel YouTube ya. Tapi sampai tahun 2020 ini pun belum mencapai 1 juta subscribers. Termasuk aku ya. Ya baru 2 tahun lebih sih, tapi ya masih 500.000 subscribers. Menurut kalian kurang, udah bagus, atau gimana? Komen di bawah ya. Nah, karena di video aku sebelumnya yang aku bahas 5 food vlogger favorit kalian, kalian pada komen suka video kayak gitu, demen banget gitu, dan nyuruh aku untuk bikin part 2-nya ya. Nah, ini aku udah bikinin. Kalau sampai nggak nonton, awas lo padi. Kok emosi sih ah. Nah, di video ini aku akan bahas 5 juga ya food vlogger yang kayak tadi aku bilang. Dan kalau dari kalian 5 food vlogger yang bakal aku bahas ini nonton video ini dan mungkin keberatan atau nggak serk sama konten aku ini, bisa ya DM atau email ke aku. Dan aku nggak masalah untuk take down video ini kalau misalnya ada salah satu pihak yang keberatan. Aku mah nggak pakai drama-drama, nggak usah pakai klarifikasi nggak usah pakai klarifikasi segala gitu ya. Pokoknya ngomongnya baik-baik, nyantai, capcus, selesai, ya udah beres ya kan. Karena pada intinya di video ini aku mau mengajak kita untuk sama-sama berpikir kritis dan mengulas suatu masalah gitu ya, supaya ya otak kita nggak tumpul-tumpul amat gitu, udah banyak di rumah ya kan. Udah ya, kita langsung aja bahas ke food vlogger. Udah ya, kita langsung aja bahas ke 5 food vlogger ini ya, karena bacot gue udah lama banget nih tadi di opening ya. Oke guys, kita langsung masuk ke pembahasannya. Dan untuk food vlogger yang pertama adalah Jewes Bros. Gimana sih bacanya? Untuk channel Jewes Bros ini, Cile deh kayak bule aja ngomongnya. Mulai ngevlog di bulan April 2016, jadi ini udah 4 tahun lebih ya. Dan sampai sekarang sudah mencapai 456.000 subscribers. Nah, channel ini dibuat oleh 2 orang pria ya, Andi dan Victor, yang ya selalu berdua mulu di video ya, udah kayak Atta sama Aurel ya. Agak berbeda dari yang lain, vlognya di channel ini itu vibe-nya itu agak gloomy cinematic gitu lah ya. Dan video-videonya berisikan review kuliner, terus traveling, juga tips and trick kalau misalnya kalian itu ke luar negeri tapi bisa jalan-jalan kulineran dengan budget yang minim. Nah, sampai pada akhirnya mereka itu punya segmen baru yang bernamakan Food for Sake. What? Salah kebalik bego. For food sake. Nah, untuk video for food sake ini mereka itu mengupas tuntas ya restoran atau tempat makan yang lagi ngehits. Jadi benar-benar dikupas tuntas tuh, dari bagian depannya, terus masuknya, interiornya, penataan barang, pelayanan, menu, harga, presentasi makanan minumannya, terus rasa, kualitas, pokoknya semua deh. Jadi benar-benar jujur dan frontal gitu ya, kayak Chef Gordon Ramsay ya. Nah, tapi mulai dari segmen ini justru channelnya mereka itu mengalami kemajuan ya di bidang views ya.
Nah, dari video ini tuh menuai banyak pro kontra ya. Yang pronya tuh Ya bagus tuh di review, soalnya kita pas kesana juga ngalamin hal yang sama. tapi ada juga yang kontra kayak Lu matiin rezeki orang ya, lu bikin video kayak begitu, habis itu restonya langsung sepi. ya itu sebenarnya plus minus juga sih guys. Karena kalau menurut aku ya, food vlogger itu ya sama juga perannya kayak media gitu. Dimana nggak jarang juga kita itu sebagai watchdog gitu ya. Lu pada ngerti nggak sih watchdog? Jadi watchdog tuh kayak semacam ya pengawas gitu loh guys. Jadi kalau misalnya ada yang nggak benar nih, kita videoin kan, memberikan informasi buat orang-orang. Jadi para konsumen ini tahu nih tempat ini tuh ternyata emang bagus atau ada yang kurang bagus. Dan bagi tempat makannya juga mereka dapat input gitu, masukan untuk memperbaiki kualitas tempatnya atau makanannya. Dan menurutku ini juga masalah cara review aja sih. Karena cara review kita sebagai food vlogger itu pasti berbeda-beda guys. Dan hak mereka juga sih ya. Yaitu tergantung kalian aja mau lihat videonya dan penerimaan kalian tuh kayak gimana. Ya pokoknya bijak-bijak aja lah guys. Jangan menjadi haters yang cuma bisa nyakitin perasaan orang dan karya orang tanpa kalian berkarya sendiri. Wah, gila gak tuh? Well, ya menurut aku channelnya fine aja, dan style video dan review orang memang berbeda-beda, which is gak ada yang salah gitu. Kalian coba komen di bawah aja pendapat kalian gimana tentang channel J-West Bros ini ya. Oke, next. Anak kuliner ya, ini kebetulan aku juga kenal. Hai Ku Felix, shalom ya. Untuk channel Anak Kuliner ini mulai ngevlog sejak Agustus 2017. Dan untuk subscribers sudah 667.000. Awalnya channel ini tuh juga digawangin oleh dua pria lagi ya, Felix dan Adit. Tapi ini nggak selalu berdua terus sih, kadang juga Felix sendirian ya. Aku cuma bingung aja mereka bagi AdSense-nya itu gimana. Well, channel ini tuh benar-benar tentang kulineran, jadi nge-review street food, tempat-tempat makan di berbagai kota juga. Dan spesialis nge-review makanan artis. Jadi hampir semua usaha kulinernya artis, influencer, selebgram, pejabat, tokoh masyarakat, penyanyi, siapa lagi tuh? Nah, channel ini juga mulai heboh ya sejak Anak Kuliner ini mereview kue artis, sama ada juga kue dari selebgram cilik gitu kayaknya. Yang pada akhirnya video itu viral dan banyak mengundang pro kontra juga. Gue jelasin secara terperinci. Untuk roti kecil, teksturnya kasar, kayak nggak fresh. Iya, ini benar-benar gak fresh ya. Ya kasusnya agak mirip sama J-West Bros lah ya. Jadi ini kayak yang ngasih review jujur aja sih sebenarnya, tapi ya biasa lah ya netizen Indonesia ya. Tapi di sisi lain videonya ini ya makin banyak ditonton orang-orang gitu, dan aku rasa subscribersnya juga pasti nambah sih. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Hater is my life. Nah, tapi Anak Kuliner ini juga punya segmen khusus yang menurut aku cukup kreatif ya, yaitu nyusup. Itu kayak dia tiba-tiba datang gitu nyobain dagangannya subscribers. Dan kalau menurutku sih channel ini oke-oke aja ya. Dan aku yakin channel-channel kayak gini tuh ada marketnya tersendiri gitu loh. Apalagi Anak Kuliner ini kan banyak mengulas dan mereview makanan-makanan artis, influencer dan sebagainya itu. Which is kalian kan juga pasti pada kepo gitu ya, sebelum membeli mending ngeliat review dulu enak apa enggak atau worth it apa enggak gitu kan. Ya kayak lu lupa deh lah kalau nonton vlog-vlog artis-artis yang nggak jelas, yang cuman renang kesana kemari, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, itu kan lu pada suka, iya kan? Temen banget ya. Kalau tadi yang kasus review jujur itu ya menurut aku juga bagi kalian-kalian nih ya yang mau jualan makanan, baik di review sendiri dulu lah ya. Mungkin sebelum launching produk itu tanya-tanya dulu ke keluarga atau ke tetangga atau minta pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Tes market dulu gitu lah ya. Kira-kira nih produk layak nggak untuk di launching dan dijual ke masyarakat luas. Karena sebenarnya kita nih para food vlogger, kita ya juga pasti rekomen makanan atau produk yang ya emang layak direkomendasikan gitu. Oke? Capcus, next.
Untuk channel Enjoy aja ini udah cukup lama ya, karena mereka mulai ngevlog itu di bulan Maret 2013. Dan sampai sekarang mencapai subscribers 276.000. Nah, channel ini berdua lagi guys, dua pria yaitu Andri dan Avandi. Nah, awalnya channel ini tuh berisikan tentang cycling gitu. Jadi kayak mereka itu sepedaan, keliling, explore tempat-tempat gitu sambil kulineran. Tapi emang mereka benar-benar baru aktif nge-YouTube itu yang kayak rutin banget ngupload itu tahun 2015-an gitu. Jadi ini benar-benar kayak mereka ngevlognya lebih ke traveling sambil kulineran gitu, kemana-mana sampai luar negeri juga. Nge-reviewnya juga benar-benar macem-macem sih, dari warung, depot, sampai restoran. Xiaomi Curse. Menurut aku pembawaannya ini oke banget sih, kayak apa ya, kayak mereka tuh benar-benar ya makan sama sahabat gitu, kayak sama sohib lu sendiri gitu, makanya kayak santai tuh kan, kelihatan kayak halus, adem gitu ya, ngeliatnya kayak pria baik-baik gitu ya, kebabaan banget gitu. Untuk ciri khasnya mereka punya tagline Xiaomi. Dan sekarang kita lihat ya untuk views tertinggi di videonya di Laker Paimo ya. Ini kuliner Semarang. Ini videonya udah Mei 2018 dan viewsnya sampai 3,3 juta lebih. Terus ada Tan Boykun juga nongol di popular uploads-nya ya. Emang ini beneran deh ya, Tan Boykun membawa berkah ya. Karena kalau kalian lihat di video aku sebelumnya, di daftar popular uploads-nya Next Carlos sama MG Dalenaf itu juga ada Tan Boykun di sana. Dan kalau menurut aku sendiri, channel ini oke-oke aja ya, dan pembawaannya tuh santai gitu loh, kayak style-style nge-review ala daily vlog gitu. Dan aku rasa dulu tuh YouTube awal-awal dibikin juga untuk konten-konten dengan style yang seperti ini sih. Harusnya bisa lebih dari ini sih ya jumlah subscribersnya dan viewsnya juga. Xiaomi! Oke, next. Bungkus ya, atau yang dulunya tuh namanya Bungkus Network deh setauku ya. Nah, ini mulai ngevlog Maret 2015 dan sampai sekarang udah mencapai 491.000 subscribers. Dan lagi-lagi channel ini dibintangi oleh dua orang ya, tapi ini sepasang kekasih, yaitu Yudo dan Raisa, yang sekarang ya udah menikah gitu ya, udah suami istri dan punya anak satu. Nah lu tuh, dari tadi aku bahas ini ternyata channelnya tuh yang berdua terus gitu di video ya. Ada apakah di balik semua ini saudara-saudara? Jadi emang dari awal tuh konsepnya mereka tuh bungkus makanannya gitu lah ya, terus dimakan di dalam mobil ya, di review di dalam mobil gitu loh. Aduh, tenggorokanku sampai kering loh ya bikin video ini. Jadi di channel ini kalian juga akan melihat keuuan sepasang kekasih ya. Nah, makanan yang mereka review tuh kebanyakan ya kayak street food gitu lah ya, makanan pinggir jalan atau makanan yang lagi ngehits. Sampai akhirnya ini channel juga identik mereview makanan artis. Nah, selain itu mereka juga kerap kali mereview fast food ya. Jadi kayak menu-menu McD, KFC, atau Richeese yang baru-baru mereka juga ikutan nge-review guys. Untuk video dengan views tertinggi adalah telur dadar 240.000 Chef Renata, 2,1 juta views. Dan kalau aku amatin channelnya Bungkus ini mengalami kemajuan yang sangat baik sih ya. Views di setiap video barunya itu sangat bagus sih menurut aku. Well, aku rasa jumlah subscribersnya harusnya bisa lebih dari ini juga sih. Oke, sampai juga kita ke food vlogger yang terakhir adalah Gary Girianza. Ini ya mulai ngevlog sejak Desember 2015 dan sekarang sudah mencapai 870.000 subscribers. Nah, untuk Gary ini dulu aslinya dia tuh chef guys, tapi akhirnya beralih ke food vlogger. Terus isinya lebih ke masak-masak gitu ya, cook and eat gitu lah ya. Ya, masak-masak makanan lokal, makanan western atau fusion gitu ya. Daripada ngerti nggak fusion? Jadi bagi-bagi resep juga gitu lah ya, kan dia juga chef.
Tapi selain itu dia juga kulineran keliling lah ya, maksudnya nge-review tempat makan di mana gitu, sampai ke luar negeri juga. Atau misalnya ada makanan yang lagi viral nih di YouTube, nah dia recook juga. Sampai pada akhirnya dia punya segmen Ayo Masak Absurd ya, which is masak dengan resep sing aneh-aneh ngono lah ya, yang unik-unik eksperimen gitulah. Kayak apa itu rasanya? Penampilannya sih menggugah selera ya, tapi nggak tahu tuh rasanya kayak gimana nih. Nah, Gary ini juga punya ciri khas nih untuk tagline-nya ya. Ayo makan! Kalau dia lagi masak, ayo masak! Nah dulu nih, Gary ini kerap kali ngevlog bareng sama temennya Black itu. Tapi ya karena mungkin kesibukan masing-masing ya, sekarang Gary lebih sering collab sama pacarnya sendiri, yaitu Bella Kuku Tanesia. Tapi by the way ya guys, dari tadi aku bahas 5 channel ini kok mereka ngevlognya berdua mulu ya. Kebetulan aja lah. Untuk video dengan views tertinggi ya, kita lihat ini di video All You Can Eat sama Tan Boy Kun. Bener kan? Tan Boy Kun membawa berkah. Viewsnya 8,9 juta. Dan menurutku channelnya Gary Girianza ini kualitasnya juga oke. Dan dia juga bagi-bagi resep tuh kan bisa kalian tiru juga gitu ya. Kan terpercaya gitu kan, dia chef. Ya palingan channelnya ini tuh saingannya ya sama Arnold Purnomo, Will Goes Kitchen gitu lah ya. Itu kan terserah kalian para netizen Indonesia yang terhormat dan yang termuliakan oleh kuota internet ya. Terserah kalian gitu mau pilih video yang mana aja yang mau kalian tonton mah bebas ya. Oke guys, akhirnya videonya selesai juga ya ampun. Bener deh, syuting video kayak gini mah lebih ribet daripada video kulineran ya. Emang YouTube itu unpredictable guys, jadi nggak bisa ditebak gitu. Kadang kita sebagai content creator juga bingung gitu ya, mau bikin video apa supaya rame gitu. Gimana kan kita juga butuh duit. Jadi kalau kita para food vlogger butuh AdSense ya jelas lah rek. Mbok pikir kene kerja ku kayak ngumpul no daun. Sekian dulu video aku kali ini, semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa support juga channel aku supaya Mbak Yuta Niki isa 1 juta subscribers kena ya, please ya. Subscribe ya. Jangan lupa like-nya, comment dan share ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Buat kalian yang juga berusaha memajukan channel kalian, tetap semangat, tetap berusaha dan banyak berdoa, lakukan yang terbaik, niscaya jalan akan dibukakan. Oke, thank you for watching, see you on the next video, bye bye.